Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar, Cing? Jumpa lagi sama saya Lupus. Semoga kamu di sana selalu sehat ya. Kali ini Lupus akan kocolin film keren di tahun 90-an yang berjudul Lagu Untuk Seruni, yang rilis di tahun 1991, yang diperankan oleh Tio Pakusadewo yang berperan sebagai Arya, seorang komponis dan pencipta lagu yang idealis, dan Nia Zulkarnaen sebagai Feby, lady rocker terkenal yang sudah pisah ranjang dengan Arya, yang lebih mementingkan karirnya daripada anaknya, yaitu Seruni yang diperankan oleh Asteria dan Nia Mangi. Bagaimana keseruan film keren ini? Yuk ikutin Lupus kocolin filmnya. Diceritakan di awal film ini, Feby yang sedang buat album perdananya sebagai penyanyi mendapat sambutan yang luar biasa dari penggemar. Lagunya pun meledak dan ia pun sudah menjadi lady rocker. Sedang Arya tinggal dengan Seruni, sang anak, di rumah kontrakannya. Seruni pun bangun dari tidur, ia siap-siap mau berangkat ke sekolah. Arya adalah bapak yang telaten, semua kebutuhan Seruni ia cukupin, dan ia bisa menjadi ayah sekaligus seorang ibu. Mereka berdua menyusuri rel antar Seruni ke sekolah. Tetapi Seruni datang terlambat dan Seruni pun sudah biasa datang terlambat. Sedang Feby sedang telepon dengan Tommy, sang produser sekaligus calon dari suaminya. Seruni pun pulang sekolah. Anak yang lain sudah dijemput sama orang tuanya. Arya pun datang telat jemput Seruni. Tommy datang ke rumah Feby dan ia kasih surprise berupa mobil mewah. Arya janjian dengan Feby di suatu kafe. Ia sudah menunggu dan datanglah Feby. Ia pun memesan minuman. Feby tanya kabar Seruni. Arya bilang Seruni baik-baik aja, sekarang tambah besar. Seruni kangen ingin ketemu mamahnya. Feby bilang kapan aja bisa ketemu, cuma jangan sekarang. Ini kesempatan bagus untuk Feby di karir puncaknya. Arya ingin mereka rujuk dan kumpul lagi. Feby ngegas, itu lagi yang ditanya. Permasalahan di mereka berdua adalah Feby yang ingin bernyanyi dan berkarir, tetapi Arya yang tidak mau ia berkarir. Sehingga Feby memutuskan untuk berpisah sementara, dan ia ingin membuktikan ke Arya bahwa ia bisa. Arya dengan Seruni sedang makan, tidur, dan bercanda di rumah. Sedang Feby yang galau di kasur sedang memikirkan Seruni dan Arya. Arya yang seorang komponis, ia pun main piano sambil setengah tertidur membayangkan Seruni yang mau ketabrak kereta. Suatu saat Feby yang seorang artis besar, sang lady rocker, sedang ada acara sesi pemotretan. Seruni sedang menggambar ditemani Arya, dan Seruni ingin ke supermarket karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Seruni, sedang Arya tidak tahu. Malam harinya Arya pergi ngamen karena ia tidak punya uang. Saat ia petikan gitar di salah satu warung makan, di situ ada Edik, sahabat lamanya Arya, yang waktu itu sukses di kancah permusikan nasional. Didatangi sama sahabatnya itu, tetapi Arya tetap di posisi idealisnya. Sahabat itunya pun bilang, "Ini bukan tempat lu, Ar. Hayo kita diskusi sambil makan." Arya pun akhirnya pergi, tetapi sahabatnya itu kasih uang untuk Arya ke temennya. Sementara Feby pergi ke salah satu mall. Ia membeli boneka yang paling besar di situ. Ternyata ia pun masih ingat hari ulang tahun anak yang dilahirkannya. Feby pun akhirnya naik mobil. Ketika di lampu merah, ia melihat suatu keluarga yang harmonis dengan anak kecil lewat di depan mobilnya. Di rumah, Seruni merayakan ulang tahunnya dengan Arya. Mereka berdua pun saling berdoa untuk kebaikan bersama, dan Seruni berdoa menginginkan ibunya untuk cepat kembali pulang. Ternyata Feby dengan keegoisannya bukan kasih boneka itu ke Seruni, malah ia simpan di kamar dengan rasa sedihnya sebagai seorang ibu. Esoknya
Arya datengin kantor Edik, sahabat lamanya itu. Ia pun disuruh tunggu oleh resepsionis. Di tempat lain, Tommy, si calon suami Pebby sekaligus produsernya, sedang meeting kecil dengan bawahannya, membahas tur Pebby ke 25 kota di Indonesia. Arya pun sudah habis 5 batang rokok, masih belum bisa ketemu sahabatnya itu. Resepsionisnya bilang bosnya sedang sibuk. Arya pun pinjam telepon dan ia menelepon seseorang. Ternyata yang ia telepon adalah sahabatnya itu. Ia pun disuruh masuk. Edik, ini teman lama Arya yang tahu bagaimana watak Arya dan kemerugulannya. Arya datangin tempat Edik ingin melamar kerja karena ia butuh uang. Tetapi Edik nggak butuh karyawan baru. Bukannya dapat kerjaan, tetapi Arya diceramahin oleh Edik. Kenapa sekarang Arya seperti ini? Arya yang komposer idealis waktu itu tidak mau menciptakan lagu-lagu cengeng menurutnya. Jadi ia kemakan zaman karena tidak ikutin kemauan pasar. Akhirnya Edik memberikan tawaran kerjaan untuk Arya. Arya hanya untuk membuat lagu-lagu saja, sedang Edik menjadi produsernya. Akhirnya kebatuan Arya sedikit demi sedikit terkikis. Ia pun mulai membuat lagu demi Seruni. Arya pun sudah memulai pekerjaannya di studio. Ia protes ke Edik tentang penyanyi yang disediakan oleh Edik. Nggak cocok menurut dia. Menurut Edik, Tiara berbakat. Dites aja dulu dan sabar. Ternyata Tiara adalah anak dari bosnya Edik. Di waktu yang lain, Arya janjian untuk ketemuan dengan Pebby. Awalnya mereka sapa menyapa, kabar basa-basi. Pebby pun mengetahui Arya yang sudah mulai masuk studio. Arya pun melihat jam tangan. Sudah waktunya untuk jemput Seruni. Dan Arya bilang ia sudah pindah rumah kontrakan. Pebby pun diam-diam ikutin Arya yang naik mobil Kopaja dari belakang. Dan ia akhirnya melihat Seruni dijemput oleh Arya. Kemudian Arya naik mobil kembali dan mereka pulang. Di lain waktu, Tiara menawarkan diri untuk antar Arya pulang. Tiara pun tanya-tanya tentang Arya di mobil. Awalnya Tiara tanya tinggal di mana dan sama siapa tinggal. Arya jawab tinggal sama Seruni. Mbak Seruni kerja di mana? Arya jawab masih sekolah. Kemudian Arya pun berhenti di pasar. Pebby pun akhirnya menjalani tur konser di 25 kota di Indonesia. Dan semua konser Pebby, antusias masyarakat sangat menakjubkan. Di suatu hari, Pebby sedang ada sisi pemotretan. Di saat itu Arya dengan Seruni datengin tempat itu. Tetapi Pebby sudah tidak ada di tempat itu dan mereka pun pergi kembali. Arya dan Seruni datengin bank untuk ambil uang karena mereka mau beli mobil. Didapetin mobil idaman mereka sesuai dengan budget, dan itu pun masih dicicil oleh mereka. Saatnya Arya dan Seruni menikmati jerih payah bapaknya punya mobil. Mereka pun jalan-jalan ke puncak Bogor dengan sangat gembira. Terutama Seruni yang menyebut mobil bapaknya itu Dolly Bread. Pas sampai puncak, mobil Dolly Breadnya Seruni nggak kuat nanjak, dan akhirnya mobil itu pun mogok karena overheat. Arya pun ambil air pakai ember untuk diisi radiatornya. Saat Arya kembali, ternyata Seruni sudah tidak ada. Seruni ternyata pergi ke tempat panggang jagung. Dikasihlah sama si Mamang gratis untuk Seruni. Akhirnya Tiara mulai untuk rekaman. Dan hasil rekaman itu sangat bagus dan bisa jadi saingan Pebby di kancah musik nasional. Setelah selesai rekaman, Seruni datengin mereka bersama Edik dan dikenalkan ke Tiara. Di tempat lain, Tommy rapat terbatas dan sudah mengetahui tentang Tiara yang merupakan ancaman baru. Mereka punya rencana jahat. Setelah 2 minggu album Tiara keluar, mereka rencanain bom dengan cara membuat kaset bajakan yang banyak untuk disebar. Saat Arya nunggu Seruni di sekolah, Bu Guru panggil Arya dan kasih tahu Seruni sakit. Dibawalah Seruni, kemudian ia dirawat di rumah. Arya pun panggil dokter. Kemudian Tiara datang ke rumah itu untuk lihat keadaan Seruni. Sepertinya Tiara sudah menyayangi Seruni. Sampai larut malam Tiara tunggu Seruni di kamar. Kemudian Tiara disuruh pulang oleh Arya karena sudah malam. Esoknya Tiara datang lagi dan ajak Seruni jalan-jalan di mall. Yang membuat Seruni senang bukan kepala, karena ia merindukan sosok seorang ibu. Edik membicarakan tentang Pebby ke Arya.
Mungkin Feby butuh waktu, Dia kan sudah jadi artis, dia perlu menjaga popularitas. Kau harus maklum." "Ibu macam apa itu? Seruni hanya ingin ketemu dengan ibunya. Majalah yang lu beli yang ada koper Feby di depan." Seruni sampai potong pakai gunting, kemudian ia pajang di kamar karena saking ia pengen ketemu ibunya. Dan Arya tanya ke Edik tentang bajakan, "Apa sudah kau urus?" "Sudah, tunggu kabar dari kepolisian." Saat Feby sedang renang, Tommy datang. Tommy pun berencana untuk rekrut Arya kembali. Feby kemudian naik pitam, marah, dan ia tidak mau ada Arya di sini. Feby kemudian telepon Arya. Ia minta untuk bertemu. Mereka pun janjian. Di pikiran Arya mungkin Feby berubah pikiran untuk kembali rujuk. Mereka pun akhirnya janjian di tempat usaha sampingannya Arya. Feby datengin Arya dan ia bilang, "Kalau kamu sudah bisa berbuat untuk orang lain, kenapa saya enggak? Masing-masing dari kita sudah menemukan pengganti. Kamu dengan penyanyi itu dan saya dengan pilihan saya sendiri. Dan Seruni dia anak saya, kamu harus serahkan Seruni secepatnya." Arya pun kejar Feby yang masuk mobil, kemudian ia pergi. Di suatu malam, Arya antar Seruni ke rumah Feby. Ia berpikir akan lebih bahagia kalau Seruni tinggal bersama mamahnya. Arya pun titip Seruni ke Feby. Kemudian ia pergi tinggalkan rumah itu dengan hati yang hancur. Hidup Arya sekarang seperti tak berguna. Akhirnya pihak kepolisian berhasil membongkar dalang dari pembajakan album Tiara, yang tak lain adalah Tommy dan anak buahnya. Edik temenin Arya yang sedang kalut. Sampai larut malam, Arya pun pulang dengan Dolly Breadnya. Sesampainya di gerbang rumah, ia pun mendengar suara Seruni dan Feby dari dalam rumah. Arya pun seperti tak percaya apa yang terjadi, dan ia pun bahagia. Akhirnya keluarga kecilnya berkumpul kembali. Film ini pun selesai, diakhiri dengan kebahagiaan. Pelajaran yang dipetik dalam film ini adalah ada saatnya keegoisan itu disingkirkan demi hal yang jauh ke depan. Kepekaan terhadap pasangan itu penting, seperti gula yang larut di dalam air teh, yang membuat teh itu berasa dan tidak hambar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kau salah menafsirku, hati ingin memelukku.